Selamat datang di podcast iTalks yang akan membahas seputar data dan juga perkembangan IT saat ini. Bersama saya Azhar Rifki, tentunya gitu ya, host dari podcast iTalks ini. Dan juga pastinya di setiap episodenya ini kita akan ditemenin nih oleh pakar-pakarnya gitu ya, atau expert-expert di data ataupun perkembangan IT seperti ini. Oke, dan episode kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat kita hormati lah ya, yaitu ada dari partner Google Indonesia, yaitu ada Pak Mendy selaku dari Presiden Director-nya Data Labs, dan juga ada Pak Gilan selaku Country Director-nya dari Cloudmile. Dari Pak Mendy dulu, mungkin perkenalkan diri Pak. Nama saya Mendy Susanto, saya in charge di PT Data Labs Analytics. Pada saat ini sudah kurang lebih Data Labs Analytics sudah berdiri sejak tahun 2017. Dan pada saat ini Data Labs adalah salah satu Google Cloud Premier Partner di Indonesia. Dari Pak Gilan? Ya, terima kasih Mas Asro sama Pak Mendy ya udah meluangkan waktu dan tempatnya sehingga Cloudmail bisa hadir di sini. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya Gilan sebagai Country Business Director untuk Cloudmail. Kebetulan kita adalah Global Google MSP Partner di Indonesia dan kita berdiri di tahun 2022 di Indonesia. Jadi sangat senang bisa hadir dan bisa support acara ini. Welcome bro. Thank you bro. Luar biasa sekali ini. Dan mungkin karena kita kedatangan gitu ya dua narasumber yang sangat-sangat hebat gitu ya. Di episode kali ini kita nggak kalah spesial karena kita juga bakal kedatangan guest house dari Mbak Lisa Tirto gitu ya, sebagai Partner Development Manager of Google Cloud Indonesia. Mbak Lisa boleh masuk dulu, boleh tepuk tangan. Oke, dan juga mungkin di episode kali ini gitu ya, saya Azhar gitu ya, pamit undur diri karena kayaknya obrolannya gitu bakal lebih asik gitu ya kalau kita dipandu oleh Mbak Lisa Tirto gitu untuk episode kali ini. Mungkin saya izin pamit dulu ya, undur diri teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Azhar. Ya, selamat datang di episode podcast iTalks hari ini yang bertemakan Stronger Together. Dalam episode ini, perkenalkan saya Lisa Tirto sebagai Partner Development Manager dari Google Cloud Indonesia akan mengambil alih podcast Data Labs dengan perbincangan yang seru dan luar biasa. Oke? Nah, kita mau ngobrolin apa ya kali ini? Kita mau ngobrolin soal kolaborasi antara dua partner potensial dari Google Cloud Indonesia, which is Data Labs dan Cloudmile. Kedua perusahaan ini telah bekerja sama untuk menghadirkan solusi terbaik dalam dunia teknologi dan terutama di data. Kita akan membahas bagaimana kolaborasi ini terbentuk, dampaknya bagi para klien kita, dan bagaimana masa depan dari kerjasama ini. Oke. Thank you ya Pak Mendy, Pak Gilan, terima kasih udah hadir di sini. Sementara ini saya mengambil alih nih ya, mudah-mudahan untuk episode setelahnya saya bisa menjadi podcaster tetap, tidak? Enggak. Oke. Ini seru ya, karena kerjasama ini unik. Jadi kita pengen tahu dulu sebenarnya latar belakangnya apa sih, kok bisa Data Labs dan Cloudmile ini memulai kolaborasi? Mungkin dari Pak Mendy dulu. Gimana, Baik, Pak? thank you ya Bu Lisa ya. Jadi seperti ini, Data Labs ID pada saat ini sangat bergembira sekali lah kedatangan Google Cloud Indonesia, perwakilan dari Ibu Lisa dan juga Pak Gilan selaku Country Director daripada Cloudmile. Dan kita sangat menyambut baik inisiatif dan sinergi antara Data Labs dan Cloudmile. Hal ini untuk membuktikan bahwa sebagai Google Cloud Partner sama-sama antara Data Labs dan juga Cloudmile, itu untuk cara menumbuhkan bisnis itu bukan dengan berkompetisi, tapi kita saling berintegrasi, saling bersinergi. Nah, adapun latar belakang daripada kerjasama kita adalah terkait dengan kesamaan visi antara Data Labs dan Cloudmile, di mana sama-sama kita mengembangkan solusi berbasis cloud dan juga AI gitu ke depannya. Demikian, Bu Lisa. Impact ya jadinya ya. Iya. Kalau menurut Mas Gilan gimana? Sebenarnya kalau dari point of view dari kita, latar belakangnya waktu itu kalau nggak salah pada saat kita ketemu di Google Next ya, Google Next yang di tahun lalu, kemudian di Google Summit di mana Pak Mendy ini kayaknya suka ngevlog. Nah, Pak Iksan misalnya suka ngevlog, artinya Pak Mendy ini suka mengeluarkan energi positif. Makanya kita berinisiasi, yaudah Pak Mendy, kita dari Cloudmail pengen masuk vlognya Pak Mendy deh. Gitu. Nah, kebetulan kalau Cloudmail itu, ya benar yang dikatakan sama Pak Mendy, kita tuh pengen melihatkan kepada teman-teman, khususnya kan customer Google Cloud di Indonesia, bahwa partner itu bersinergi untuk membangun ekosistem yang baik. Karena kalau seandainya Google udah membentuk suatu ekosistem yang baik, artinya partner itu juga memiliki performance yang lebih baik dan impact-nya positif buat customer. Makanya kita bersinergi untuk melakukan kolaborasi. Kayak kita contoh
makan nasi gitu ya. Kalau nasi itu kan ada nasi Padang dan nasi warteg. Nah kebetulan Pak Mendy jual nasi warteg, saya nasi Padang. Jadi pasti itu akan ada porsinya masing-masing. Dan itu bukan melakukan kompetisi, tapi lebih melakukan kolaborasi di mana yang penjual nasinya sama-sama untung gitu Pak Mendy ya. Dan untuk customer-nya jadi punya banyak pilihan. Benar. Ya, karena akan menjadi lebih kuat. Itulah Benar. temanya Stronger Together. Setuju. Keren. Oke, nah sekarang kan pasti berarti kan ini akan lebih menguntungkan dari sisi klien kita ya atau customer kita. Jadi kalau menurut Pak Gilang dan Pak Mendy sebenarnya manfaat utamanya tuh apa yang didapatkan dari si klien ya? Dari kolaborasi ini pastinya, gitu kan? Pastinya ya selain memadukan keahlian dari masing-masing data labs dan Cloudmail. Selain itu apa ya klien kita? Ya, tentunya kalau untuk klien yang paling penting adalah kita menjaga yang namanya customer satisfaction. Arti kata bahwa mereka itu pengguna akhirnya adalah penggunaan Google Cloud. Siapapun partnernya, tapi produk yang pakai adalah Google Cloud. Di sini kita pengen memberikan beberapa edukasi kepada beberapa customer bahwa kalau seandainya kita kerjasama dengan Cloudmail itu kita punya satu keahlian dan Data Lab punya keahlian yang berbeda. Tapi kalau seandainya kita memiliki kolaborasi, artinya kalau seandainya kita menservis satu customer Cloudmail dan kita punya benchmarking di Data Lab, at least sebagai end user memiliki value yang lebih bahwa secara edukasi dalam penggunaan cloud itu mereka mendapatkan beberapa opsi dan juga beberapa solution yang mungkin itu didasari oleh kolaborasi antara sesama partner. Kenapa kita kolaborasi? Misalkan saya kuat di cloud dan juga AI, mungkin Pak Mendy kuat di data. Kalau seandainya ada customer saya yang butuh tentang spesialisasi dari data dan kebetulan di kita nggak memiliki satu atau dua hal tersebut, ya kita melakukan benchmarking. Itu terjadilah kolaborasi. Ujung-ujungnya adalah customer happy, customer satisfied, dan customer menggunakan produk Google Cloud dengan jangka waktu yang lama. Menarik ini. Gimana Pak Mendy? Nah, itu agree banget. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gilang merupakan salah satu keunggulan dan manfaat ya, boleh saya terkait dengan kerjasama dan sinergi antara Cloudmail dan Data Lab. Saya ingin menambahkan beberapa hal adalah tentu saja kerjasama ini akhirnya pada ujungnya itu akan memberikan layanan yang lebih lengkap dan inovatif kepada para customer kita begitu. Sehingga ada beberapa keunggulan kompetitif yang bisa dialami oleh customer kita. Contohnya adalah kecepatan di dalam melakukan pengembangan solusi yang semula hanya dilakukan oleh Data Lab sekarang dibantu dengan sinergi dengan Cloudmail. Yang pertama. Kemudian juga berikutnya adalah kita juga bisa melakukan inovasi baru. Jadi seperti saya sampaikan melalui partnership yang lebih fleksibel di antara Cloudmail dan Data Labs. Berikut yang ketiga adalah yang paling penting, efisiensi biaya. Gitu kan, sehingga yang semula mungkin hanya ditanggung atau mungkin dibebankan kepada satu, sekarang kita bisa bagi menjadi dua. Kira-kira seperti itu. Nah, hal seperti ini dapat menumbuhkan bisnis daripada customer kita seperti itu pada ujungnya. Itu sih yang coba dia. Oh iya, setuju. Jadi kalau menurut aku memang sebenarnya ujung-ujungnya memang harus customer satisfaction, itu setuju banget. Dan itu sejalan dengan strateginya Google Cloud. Makanya kenapa kami ini adalah Google Cloud ini adalah salah satu cloud provider yang sangat partner-centric. Karena benar-benar kita butuh tangan dan kaki yang lebih banyak untuk bisa membantu customer yang lebih luas lagi. Makanya kenapa ada Data Labs dan Cloudmail sebagai strategic partner kita. Wah, keren. Thank you. Nah, Terima kasih. untuk kerja bareng dan kolaborasi harus ada trik ya. Ya, kunci suksesnya apa sih gitu kan bisa ngebawa sampai akhirnya kolaborasi ini menuju ke sukses. Walaupun kita tahu memang betul ujung-ujungnya adalah customer satisfaction. Gimana caranya bisa bikin jadi kedua belah pihak tuh sama-sama untung. Intinya gitu. Gimana bisa menguntungkan kedua perusahaan? Pak Mendy gimana? Baik, di dalam hal ini tentu saja Cloudmail dan Data Labs datang dari dua kultur yang berbeda. Bisa. Oleh sebab itu, kunci sukses daripada kolaborasi dan sinergi ini menurut saya nanti diperbaiki ya, berugilannya mungkin bisa ditambahkan, itu adalah kepercayaan dan komunikasi yang transparan di antara dua belah pihak begitu kan. Dalam hal ini kita bisa menemukan solusi yang win-win di antara dua company ini sehingga kemudian bisnis ini bisa bukan hanya bisa memberikan benefit kepada kita berdua sebagai vendor tapi juga sebagai customer ujungnya. Itu pada ujungnya adalah kita harus memperhatikan bagaimana kolaborasi ini justru menguntungkan daripada customer. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terus setuju. Kalau dari saya melihat ya, kolaborasi ini pasti ujungnya dari sisi perusahaan adalah kita bagaimana cara mendapatkan untung.
Tapi tantangan dan juga kompetisi itu pasti ada. Nah, yang benar tadi Pak Mendy sampaikan bahwa ya kita harus transparan dan kita nggak boleh menganggap bahwa kita itu superpower untuk segala hal. Yang tadi Pak Mendy bilang, saya mungkin jago di kultur A, Pak Mendy jago di kultur B. Dan tahu-tahu saya punya customer yang di culture-nya Pak Mendy. Lebih baik kita legowo, transparan, dan kolaborasi dengan partner yang udah memiliki culture yang spesifik di customer tersebut. Nah, makanya mungkin kayak anomalinya gini kali ya. Saya suka musik rock, Pak Mendy suka musik pop. Jadi kita bikin dangdut biar semua orang pada bisa menikmati gitu kan. Artinya kolaborasi itu adalah kita menghasilkan suatu inovasi yang baru. Sama saya juga mau nambahin juga, sebenarnya kunci dari kolaborasi ini adalah saya sangat terinspirasi dari Pak Mendy karena pada saat kita diskusi itu cuman inisiasi omongan-omongan doang. Tapi dengan Pak Mendy, dia melakukan eksekusi. Artinya, kolaborasi ini kalau seandainya nggak kita eksekusi, nggak akan jalan. Makanya tadi topiknya apa? Stronger Together. Harus ada satu lagi, together. Oke. Oh, Itu sih. boleh. Berakal. Iya, benar, setuju. Tadi kan kunci sukses. Nah, sekarang kalau misal kita bicara, tadi udah sempat sedikit dimention sama Pak Gila. Pasti dalam setiap kolaborasi ada tantangannya, pasti. Nggak mungkin nggak ada. Apalagi ini dua bisnis, dua entity yang terpisah gitu kan. Pasti masing-masing punya tujuan bisnis, ya. Saingan, pasti saingan. Tapi kan gimana saingan yang sehat kan gitu ya. Nah, jadi menurut Pak Mendy dan Pak Gilan, apa tantangan terbesar yang dialami selama kerja bareng ini, kolaborasi ini? Gimana? Mana yang saya dulu? Saya duluan, boleh. Ready, gimana? Jadi pada prinsipnya tantangan dari dua perusahaan dengan latar belakang dan kultur yang berbeda ini, Bu Lisa, pastinya ada begitu. Salah satunya adalah di standar operasi. Itu kan bagaimana cara kita bekerja, pendekatan bagaimana kita melakukan pengembangan daripada solusi itu sendiri, dan bagaimana pendekatan kita di dalam melakukan proses bisnis itu akan berbeda begitu. Nah, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya itu adalah dengan melakukan standar operasi yang terintegrasi, begitu. Artinya adalah kita melakukan sinkronisasi, sync up di antara data labs dan Cormal, kemudian kita berkomunikasi dan kemudian kita jalankan ini secara terintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga pada prinsipnya nanti ketika kita beroperasi secara bisnis itu bukan mematahkan satu dengan yang lain, tapi kita saling mengintegrasikan diri satu dengan yang lain. Saling mengkomplement lah. Yes. Kira-kira gitu ya, Bro. Benar. Silakan. Ya, tadi Pak Mendy udah menjelaskan secara detail dan bagus sekali. Cuman saya lebih menjelaskan secara harafiahnya aja. Harafiah. Kayak kita mau belanja minimarket itu udah pasti ada Alfamart dan juga Indomaret. Artinya mereka itu berkompetisi satu sama lain. Tapi mereka itu bukan berkompetisi dalam hal yang distraktif, tapi mereka berkompetisi secara konstruktif. Apa tujuan mereka itu berdampingan? Tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan market. Jadi mereka banyak pilihan. Dan yang benar tadi Pak Mendy bilang, kita akan memberikan suplemen. Misalkan yang tadi saya bilang, saya punya nasi padang, misalkan Pak Mendy punya nasi warteg gitu, ayam goreng saya mungkin lebih enak. Pak Mendy bisa ambil ayam goreng saya untuk dijual di wartegnya Pak Mendy. Atau mungkin rendangnya Pak Mendy yang di warteg sana lebih enak. Saya bisa ambil. Nah, itu kan kolaborasi. Saling mensupport satu sama lainnya. Ujungnya apa? Ujungnya ya, at least bisnis kita tetap jalan. Daripada misalkan, oh saya punya ayam goreng, ternyata saya nggak punya customer nih. Tapi Pak Mendy punya customer yang butuh ayam goreng. Kalau seandainya saya nggak ngasih, nggak akan ada bisnis gitu kan? Gitu. Nah, makanya itu kolaborasi yang kita pengen jalankan adalah kolaborasi yang kita bisa sama-sama konstruksi lebih bagus lah. Makanya ini saya sangat apresiasi sekali event ini atau program ini, karena kayaknya partner yang baru kayaknya kita doang ya saat ini yang bisa berkolaborasi ya. Dan untungnya juga Mbak Lisa di sini, jadi kayak kita benar-benar dinaungi dan benar-benar kolaborasi itu bisa jalan. Market Indonesia itu besar, jadi jangan kita ngelihat hanya di satu titik aja. Kita harus melihat titik-titik lain dan kita harus melakukan kolaborasi untuk menggapai titik itu secara bersama. Itu sih. Jadi memang kita sepakat dan sepaham bahwa memang komunikasi itu penting untuk kolaborasi ini ke depannya. Berarti ini harusnya akan ada ke depannya nih ya. Nah, kalau ngelihat harusnya lanjut ya, masa depan kolaborasinya kayak apa nih gitu kan, pertanyaan next-nya tuh kayak gitu. Terus ada kepikiran nggak misal kayak inovasi atau solusi apa ya yang mungkin bisa kita kembangin sama-sama gitu ya buat kebutuhan teknologi. Kita tahu kan ini selalu berkembang. Gimana? Boleh. Dari saya ya, mungkin oke, baik. Dari sisi Data Lab sendiri menyambut sinergi dan kolaborasi dengan Cloudmail ini dengan senang sekali, Bu Lisa. Dan kita cukup happy karena sebetulnya kan market Indonesia itu begitu besar, gitu kan. Nah sebetulnya kalau kita berbicara
layanan apa yang ke depan yang kita bisa berikan itu pastinya ada infrastruktur, cloud, data. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google pada bulan April 2024 mengenai ROI of Generative AI, disampaikan kurang lebih sekitar 74% dari perusahaan itu sudah bisa mencapai ROI pada tahun pertama dengan memanfaatkan Generative AI. Dan 86% dari 74% itu bisa meningkatkan bisnisnya lebih dari 6% gitu loh dalam pertumbuhan bisnisnya. Nah, hal ini membuat kita menjadi optimis bahwa market generative AI khususnya dan market data di Indonesia itu masih besar, dan oleh sebab itulah ketika kita melihat market masih demikian besar ini, maka kita membutuhkan kolaborasi dan bantuan dari teman-teman yang ada di sekitar. Oleh sebab itu CloudMile merupakan salah satu teman di dalam kita melakukan kolaborasi dan integrasi bersama. Itu sih Ulisa dari saya. Pak Ginan gini apa? Kayaknya semua pertanyaannya udah dijawab ya, tapi saya ingin menambahkan, saya tertarik dengan yang namanya Generative AI. Generative AI itu adalah satu produk yang saat ini lagi booming di Indonesia, dan itu easy to sell. Dalam arti kata, kita ngeliatin produknya bahwa itu wah keren gitu. Tapi di belakang itu kita nggak tahu bahwa untuk mengutilize AI, kita harus memiliki data yang bersih. Which is itu harus memiliki partner yang memiliki spesialisasi dari sisi data, which is di sini mungkin Data Lab dan juga CloudMile bisa membantu. Tapi dari data itu juga harus lihat dari infrastrukturnya, apakah udah ready to utilize atau belum. Nah, itu masuk ke cloud. Digital transformasi itu perlu kita edukasi. Makanya mungkin inovasi-inovasinya adalah kita akan melihat bagaimana CloudMile dan juga Data Lab bersinergi dalam satu use case tertentu untuk kita memberikan edukasi ke customer dalam hal digital transformasi. Itu satu yang mungkin akan kita garap kali Pak Mendy ya. Iya. Nah, itu satu hal. Sama yang kedua adalah mungkin kalau seandainya kita bahas dari teknologi itu nanti akan agak sedikit bias. Kenapa? Karena kalau seandainya kita berfokus dari teknologi aja, itu akan jadi kayak produknya dari CloudMile, produknya dari Data Lab, which is itu akan menjadi bias lagi. Nah, untuk meminimalisir biasnya itu seperti apa ya? Kita kolaborasi dari sisi event-event. Mungkin nanti dari CloudMile sama Data Lab kita akan bikin event bareng. Artinya itu yang akan menjaga kolaborasi kita, sinergi kita sama ini. Walaupun kita memiliki produk yang berbeda, tujuannya satu, tapi secara core-nya untuk pada kita generate lead atau atau demand generation dan lain-lain, itu kita tetap bersama gitu ya, Pak Mendy ya. Aku tambahin bro. Jadi CloudMile sendiri kan didirikan pada tahun 2017 kan, Ulisa. Pusatnya adalah di Singapura dan Taiwan gitu, research center-nya. CloudMile punya pengalaman banyak loh. 7 di 7 negara gitu, punya cabang di 7 negara begitu kan. Obviously kita di Indonesia bisa belajar dari implementasi CloudMile di negara-negara lain. Kita bawa the best of breed-nya ke Indonesia, sehingga tentu saja apa yang sudah dialami oleh klien CloudMile di luar negeri itu kita bisa ambil yang terbaik-baiknya kita implement di sini. Jadi bukan cuma kita lakukan invention sendiri begitu. Dan pada ujungnya ini akan mampu menumbuhkan daripada bisnis customer kita di Indonesia dengan membenchmark pengalaman dari CloudMile di negara-negara lainnya begitu, sehingga digital transformation-nya akan lebih bagus, lebih tinggi. Makanya ini udah bersinergi ya. Kita punya experience dari sisi regional dan global, tapi di daerah dan negara sendiri Data Lab jagoannya. Jadi kita saling berkolaborasi. Saya suka banget nih. Benar, itu sepakat banget. Jadi sebenarnya kalau dari point of view aku ya sebagai Google Cloud Team gitu ya. Jadi memang banyak banget kelebihannya dari kolaborasi antar partner kami. Itu udah pasti. Google Cloud tuh benar-benar melihat kolaborasi ini antara Data Labs dan partner, terutama itu sebagai contoh nyata bahwa ternyata partner ekosistem Google Cloud Indonesia memang benar bisa bekerja sama. Satu, saling belajar satu sama lain. Pastinya, karena partner akan punya kelebihannya masing-masing. Dan kita bisa saling belajar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, partner dengan berkolaborasi bisa memberikan solusi yang lebih baik ke customer kita. Itu penting banget karena buat Google. Buat kami itu penting sekali. Karena buat kami customer itu udah harus nomor satu. Nah, kemudian keahliannya Data Labs dan CloudMile kan juga beda-beda ya. Dengan, let's say dengan Data Labs yang berfokus di solusi AI dan analitik datanya. Dan CloudMile juga ada fokus di solusi AI, tapi juga di transformasi digital untuk kliennya gitu kan. Jadi, pengalaman ini kalau udah digabungin luar biasa. Makanya kenapa kita sampai buat sesi ini, karena kita mau sharing ke teman-teman partner lain bahwa ini bisa loh, kolaborasi antar partner tuh amat sangat bisa gitu ya. Jadi
Terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah ini sinergi dan kolaborasi bisa tetap berlangsung sehingga memampukan kami, Google Cloud Indonesia, juga partner-partner kita untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan customer kita. Berarti nanti ada kursi-kursi untuk partner lain ya? Ada penambahan. Oke, terima kasih banyak Pak Thank you Yandi so untuk much, waktunya, Lisa. juga Mas Pagilan. Terima Terima kasih kasih. ya telah bercerita tentang kolaborasi antara Datalabs dan Cloudflare yang luar biasa ini. Sampai jumpa di episode podcast iTalk selanjutnya.